Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fatimah Damayanti dengan NIM 20201013403111194 jurusan Teknik Sipil AIK 3 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan subbab pertama keanggotaan Muhammadiyah dan subbab kedua adalah keorganisasian Muhammadiyah. Sebelum itu, pengertian dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah dalam bentuk prinsip-prinsip yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Lalu, lanjut ke subbab pertama yaitu keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah secara resmi diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab keempat pasal 8 ayat 1, di mana sebagian anggota Muhammadiyah terdiri dari 3 bagian. Anggota Muhammadiyah yang pertama adalah anggota biasa, di mana harus memenuhi persyaratan berupa warga negara Indonesia beragama Islam, laki-laki atau perempuan berusia 17 tahun atau sudah menikah, menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah, serta mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Yang kedua adalah anggota luar biasa, di mana persyaratannya adalah seseorang yang bukan warga negara Indonesia dan beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta bersedia mendukung amal usaha Muhammadiyah. Dan anggota Muhammadiyah yang terakhir adalah anggota kehormatan, di mana seseorang yang beragama Islam berjasa terhadap Muhammadiyah atau keahliannya diperlukan dan bersedia membantu Muhammadiyah. Lalu kita akan masuk ke subbab kedua yaitu keorganisasian Muhammadiyah. Terdiri atas 5 susunan, yaitu ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat. Ranting merupakan kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas minimal 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan atau pemberdayaan anggota. Syarat pendirian ranting adalah pengajian untuk anggota sekurang-kurangnya sebulan sekali, pengajian untuk umum sekurang-kurangnya sebulan sekali. Pusat untuk kegiatan berupa musola, surau atau langgar, dan bersifat jamaah. Yang kedua adalah cabang, yang merupakan kesatuan ranting di suatu tempat yang terdiri atas minimal 3 ranting. Fungsi dari cabang sendiri adalah melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi kepada ranting, penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah, dan penyelenggaraan amal usaha. Syarat pendirian cabang sendiri adalah melakukan pengajian untuk anggota sekurang-kurangnya sebulan sekali, pengajian mubalik atau mubalikot dalam lingkungan cabang dilakukan sekurang-kurangnya sebulan sekali, anggotanya berisikan 10 orang, mendirikan taman pendidikan Al-Quran atau madrasah atau sekolah dasar, mengadakan kegiatan sosial, ekonomi, dan kesehatan, dan mendirikan sebuah kantor. Organisasi Muhammadiyah yang ketiga adalah daerah, di mana kesatuan cabang dalam suatu kota atau kabupaten yang terdiri minimal 3 cabang. Fungsi dari keorganisasian daerah dalam Muhammadiyah adalah melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi kepada cabang, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah serta amal usaha, perencanaan program dan kegiatan. Untuk syarat pendirian organisasi di daerah sebenarnya sama dengan cabang, hanya saja untuk anggotanya adalah 20 orang dan melakukan kursus kader pimpinan tingkat daerah serta mendirikan sekolah lanjutan tingkat pertama atau madrasah sanawiyah. Organisasi Muhammadiyah yang keempat adalah wilayah, di mana kesatuan daerah di provinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya adalah 3 wilayah. Fungsi keorganisasian Muhammadiyah dalam lingkup wilayah adalah melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi kepada daerah, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah serta amal usaha, perencanaan program dan kegiatan. Syarat pendirian organisasi Muhammadiyah dalam wilayah sebenarnya sama dengan cabang dan daerah, tapi untuk anggotanya berbeda. Anggotanya adalah kurang-kurangnya adalah 30 orang, sedangkan untuk sekolah, pendirian sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau pondok pesantren. Dan keorganisasian Muhammadiyah yang terakhir adalah pusat, di mana kesatuan wilayah dalam negara Republik Indonesia. Fungsi dari organisasi pusat adalah melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi kepada wilayah,
penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah, serta amal usaha, perencanaan program dan kegiatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.